Tanggapi Raja Juli, Ketua Takmir Masjid UGM, bedakan politik praktis dan pendidikan politik. Tahu Raja Juliantoni itu siapa? Ya betul, menteri bos, sekelas menteri. Komentar di Twitter kayak gini: masjid tempat ibadah silang, masjid tempat sindir. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid UGM. Bentar, kita tunjukkan. Nah, sebelum Pak Anies, Prof Mahfud itu juga mengisi ceramah di Masjid UGM sebelum Pak Anies. Oke, bukan itu aja, bentar. Nah, kemarin setelah Pak Anies, ini Ganjar Pranowo. Bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan terlewat dan jangan gentar untuk memberikan kritik. Dan yang berada di pemerintahan, saya pernah merasakan pada pemerintahan harus terbuka dengan kritik itu. Penjilat ngoceh lagi. Ini tweetnya Raja Juli yang nyindir Anies Baswedan, ya. Dia katakan, pemirsa, masjid tempat ibadah, kemudian disilang merah, masjid tempat sindir politik. Itu tweet dari Raja Juli, ya, menteri, ya. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di masjid kampus UGM, itu, ya, dikatakan oleh Raja Juli 5 Maret tadi pagi, mungkin habis sahur, kalau dia sahur gitu kan, dan komentarnya bejibun banyaknya. Tetapi semua komentar ini kayaknya sebagian besar lah, ya, ini kayak menimpuk mukanya Raja Juli semua, ya. Ada yang komentar yang sangat bikin jelekit itu, ya. Masih gak nyangka kalau Muhammadiyah ternyata juga bisa melahirkan penjilat kayak dia. Coba bayangkan, ya kan? Masih gak nyangka kalau Muhammadiyah yang terkenal santun, yang terkenal baik hati, gitu kan, ternyata ada loh anggotanya atau bahkan kadernya itu kayak Raja Juli begini, gitu kan. Kita lihat ya, Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi, ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak, ya. Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti digambarkan. Saya ingin mengatakan bahwa yang jelek-jelek dalam Game of Thrones yang dianalogikan dalam pidato Pak Jokowi untuk negara adidaya itu Anda tujukan sebenarnya itu kalau di dalam diri dia ada Pak Prabowo. Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti seorang sosok seorang yang masa depannya kelam, ya. Kita tahu bagaimana Pak Prabowo memiliki masa depan yang tidak tentu, ya. Nanti kalau ada kampanye dalam masjid jangan dipilih. Tiap tahun, setahu aku, meskipun aku bukan alumni UGM, tapi aku selalu mengikuti, banyak sekali pembicara-pembicara atau alumnus UGM yang top itu kembali lagi untuk mengisi ceramah di Masjid UGM. Pertanyaannya sekarang adalah kemana
alumni kehutanan yang pernah menjabat presiden 10 tahun. Nggak ada tuh foto-fotonya. Which is tahun kemarin itu juga nggak ada. Oke? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok baru sekarang si Raja Juli Antoni itu berkomentar? Padahal lihat ini semuanya, mereka adalah salah satu ya lihatlah pematerinya bos. Oke? Masa iya sih sekelas menteri bisa jadi buzzer? Ya Allah Pak Menteri loh, menteri guys, menteri Raja Juli Antoni loh. Kalian lihat ya, iso koyok ngini loh. Ya apa sih Pak tobat Pak tobat ya. Poso Pak, bulan puasa banyak-banyak ibadah, jangan julid Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryama Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Top betul Anda ini. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga. Dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Jadi kalau melihat Anies itu namanya disruption. Jadi Anies itu disruption itu begini. Tahu kenapa online muncul? Karena transportasi konvensional mahal. Kenapa Anies tiba-tiba punya forum desak Anies? Karena mengumpulkan massa di gedung-gedung mahal. Kenapa tiba-tiba Anies bisa mendekat ke rakyat tanpa keluar duit? Karena selama ini yang jadi calon presiden kaya dan orang menerima duit. Belum tentu semua orang menerima senang. Jadi Anies itu mendisrupt semua mekanisme politik yang sudah dipertahankan oleh elit untuk kepentingannya. Anies membatalkan itu. Jadi dia mematahkan pemahaman politik publik yang bisa diperdaya selama ini. Dengan cara dia debat KPU nggak ada level buat Anies. Kenapa? Dia punya forum desak Anies di pasar, di warung, di mana dihadapin. Nggak ada teksnya. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Sejauh ini tidak ada kandidat lain yang sesanggup dia menghadapi pertanyaan cacian makian itu. Dia cool dan gilanya jawaban dia. Brilian. Suka nggak suka gitu. Ketua Takmir Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM Muhammad Yusuf menegaskan bahwa pembicaraan soal politik tidak dilarang di masjid kampus. Pernyataan ini disampaikan Yusuf menanggapi komentar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni,
yang menyindir ceramah Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM pada Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Dalam unggahan di akun Twitternya, Raja Juli mempertanyakan isi ceramah tersebut yang dianggap penuh sindiran politik. Di sisi lain, Yusuf justru menilai Anies dalam ceramahnya hanya memberikan pendidikan politik terkait kondisi negara. Harus bisa dibedakan politik praktis dengan pendidikan politik, kata Yusuf kepada Kompas.com, Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Yusuf sepakat Masjid Kampus UGM tak boleh terlibat dalam politik praktis berupa dukungan tertentu kepada salah satu calon yang berkontestasi dalam pemilu. Itulah sebabnya, pada tahun lalu, Masjid UGM tak mengundang Anies, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD yang berstatus sebagai kontestan di Pilpres 2024. Tahun lalu, Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Anies tidak kami undang, karena kami tidak ingin bicara politik praktis, ujarnya. Namun kini ketiga tokoh itu diundang untuk menjadi pembicara pada kegiatan Ramadan di kampus RDK karena dianggap mempunyai kapasitas membangun nalar kritis. Yusuf menekankan, masjid yang berada di lingkungan akademik seperti di UGM tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang diskusi dan pembangunan nalar kritis. Jadi kampus itu kan salah satu aspek utamanya adalah pembangunan nalar kritis bagi sivitas akademika. Nah, saya pikir konsep itu juga diemban oleh masjid, karena dia ada di lingkungan kampus, katanya. Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, adalah hal yang wajar di lingkungan akademik. Ketika ada topik yang disampaikan oleh pembicara yang arahnya mengkritisi kebijakan negara itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, menurut saya itu hal yang wajar. Karena itu bagian dari membangun nalar kritis di kampus, salah satunya melalui masjid, tegasnya. Tradisi intelektual di Masjid Kampus UGM. Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa Ramadan di kampus RDK UGM sudah menjadi tradisi selama puluhan tahun. Masjid Kampus UGM tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang diskusi intelektual yang membahas berbagai aspek sosial dan kebijakan. Ia menegaskan bahwa pemilihan pembicara tidak berdasarkan ketokohan, tetapi lebih kepada kapasitas mereka dalam membawakan materi yang relevan dengan tema yang diusung. Jadi sekali lagi, kami tidak melihat ketokohannya, ketokohan itu nomor sekian, tapi kami melihat kapasitas beliau untuk menyampaikan materi yang kami usulkan, topik yang kami usulkan, pungkasnya.